Selamat malam, selamat kembali bersama kita Jelata, jelajah keliling kota. Kebetulan pada hari ini kita bertiga seperti biasa, kita gabung lagi. Kita buat bikin acara-acara yang kocak-kocak, konyol-konyol, tapi tetap kita nggak demen yang namanya ngebanyol. Jadi kita cuma demen kocak dan konyol, tapi nggak ngebanyol. Jadi sebenarnya ini ada yang lucu nih. Yang lucu di sini adalah gini. Banyak orang punya pandangan beda-beda tentang arti kesuksesan. Ada yang bilang sukses kaya, kalau nggak kaya nggak sukses. Ada yang bilang bahagia, ada yang bilang tapi kalau nggak bahagia berarti nggak sukses. Nah itu sebenarnya kan ambigu, ya kan? Tapi gue nggak tahu gimana kalau pandangan teman-teman gue yang ada di sini. Kayaknya sih kalau seandainya kita benar-benar kilik-kilik nih, mungkin kacamatanya bisa ganti lagi. Ada yang berubah pikiran juga. Bukan gitu, Hong Peter Hong? Ya, gue lebih setuju memang kalau sukses itu bahagia lah. Karena menurut gue kalau hidup nggak bahagia itu ya buat apa hidup? Jadi nggak perlu kita terlalu yang muluk-muluk lah. Yang penting kalau teman-teman udah rasa bahagia dalam hidup, itu teman-teman udah bisa bilang hidup teman-teman sukses. Setuju sih. Karena seperti tadi yang gue bilang, nggak semua orang nggak bisa semua orang jadi kaya. Memang kesempatan terbuka untuk semua. Cuma kenapa lu bisa bilang semua orang nggak bisa jadi kaya? Tapi kan sukses dia. Masa sukses nggak bisa kaya? Nah, sukses tuh beda-beda. Berarti kalau kita sukses adalah kaya dong. Gini. selama ribuan tahun umat manusia hidup, Anjir. kenyataannya kalau teman-teman boleh tahu, kekayaan 1% dari jumlah penduduk di dunia itu sama dengan kekayaan 99% kekayaan semua orang. Kata siapa? Benar. Teman-teman bisa cek sendiri. Cek di mana? Misalnya di Indonesia sendiri. Nah, ini fakta dari Hong Peter Hong. Teman-teman silakan cek. Jadi total kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan total kekayaan 100 juta orang di Indonesia. Jadi maksudnya kekayaan itu sebenarnya selama ini dikontrol oleh beberapa orang aja. Nah, kalau misalnya teman-teman terlalu mikir untuk harus jadi kayak mereka, untuk jadi kayak 1% populasi dunia, which is sebenarnya nggak salah, cuman kadang-kadang itu jadi bikin teman-teman jadi nggak bahagia, karena kadang-kadang proses untuk cari uang itu bisa bikin kita stres. Yang ada bukannya kita nggak dapat, kita nggak bakal dapat kekayaan itu, yang ada kita stres. Iya sih, benar. Gue sih setuju aja. Tapi kok kali ini gue pendapat gue beda. Kalau gue sih tetap, gue percaya sukses itu kaya sih. Makanya yang gue ngapain bilang sukses gitu. Karena kalau yang kayak lu bilang sebenarnya itu berarti kan kesuksesan itu bukan mimpi kan? Tapi kalau kata Giring Niji kan mimpi adalah kita gitu. Mimpi adalah kita. Produksi apa? Salah dong gue. Nggak, tapi bener sih. Ya, tapi menurut gue kalau nggak kaya, sukses aja hambar coy. Kayaknya semana dong? Tolak ukurnya apa? Ya kaya aja. Coba menurut lo kaya, definisi kaya buat seorang? Kalau gue kaya adalah apa yang mau gue beli hari ini tinggal gue beli tanpa mikir. Oke. Kalau gue gitu. Kan berarti kan kalau kita bilang rincian kan, Tapi setujukah Anda kalau orang-orang, kelompok orang-orang seperti itu hanya segelintir? setuju. Maksudnya yang setiap yang mau beli apapun bisa mampu, yang dia mau, itu kan hanya sedikit. Berarti hanya sedikit orang dong bisa sukses.
Karena kenyataannya seperti itu. Memang sedikit orang doang yang bisa sukses. Gue juga setujunya itu. Jadi Oke. gue nggak bilang semua orang bisa sukses sih. Gue bilang nggak semua orang bisa sukses. Nah, Kalau mungkin di situ bedanya. Bedanya kalau menurut gue semua orang bisa sukses karena semua orang itu bisa bahagia. Karena lu terlahir Hmm. dari Hmm. cinta dan kasih. Loh, sekarang gini. Loh, kok wede? Denger dulu. Yang gue tahu soalnya Hong Air Peter dan Hong hati. nih. Ya kan? Mau denger Hong Peter Hong nggak? Hong Peter Hong. Ya Hong kan? Peter Hong. Nih, kita ngomong yang bukan anak haram lah ya, bahkan anak haram pun lah. Kebanyakan orang terlahir dari keluarga, ya. Keluarga itu definisi cinta dan kasih, ya. Nah, wes. Ya berarti anak yang lahir itu terlahir dari kebahagiaan, ya kan? Dari perasaan bahagia, dari perasaan senang. Memang sayangnya pemerintah sekarang ya memang tidak memberikan kesempatan yang sama buat semua. Ya, tapi kan gimana? Kenyataannya begitu gitu kan. Tapi sih mungkin buat gua kesuksesan ya gitu. Semua orang bisa sih jadi orang kaya. Kalau gua sebenarnya nggak tahu mau atau enggaknya sih. Sukses itu bukannya itu kok. Bukan Nah, karena gini, sorry nih. karena susah. Karena menurut gue untuk jadi orang kaya itu lo harus memperkerjakan orang miskin. Maksudnya lo harus mempekerjakan orang di bawah lo. Lo nggak akan bisa kaya sendirian kan? Lo harus ada Iya kan? pegawai, lo harus karyawan, ya kan? Iya. Makanya gue bilang semua orang punya kesempatan yang sama, tapi saja mungkin berbeda. Tapi kalau buat gue sukses itu harus kaya. Kalau menurut gue, walaupun nggak semua orang bisa jadi kaya. Kalau cuma mau gapai sukses dalam tanda kutip, suksesnya beda mimpi, semua orang bisa. Bahagia semua orang bisa. Orang kaya pun bisa bahagia. Emang ada orang kaya juga sukses banyak. Apa menurut saya? Itulah kan mungkin kenapa gue nggak bilang gue nggak mau jadi kaya. Memang teman-teman semua setuju pasti kaya. Emang kalau kita bicara koridor sukses, karena yang gue lihat kebanyakan orang yang mau jadi kaya, apalagi kaya definisi Bang Ken Budi, itu kaya raya kan. Kaya raya itu kebanyakan dia harus nekan orang lain dulu. Ya. Gitu. Habisnya gimana? Berarti- Mr. Hong. Nah, kebanyakan dia harus nekan orang banyak. Semakin banyak orang yang dia tekan, semakin kaya lah dia. Jadi yang sukses itu hanya satu orang yang penekan aja dong. Orang-orang yang ditekan, dia tidak bisa merasakan sukses dong. Nah, itu makanya kan ada namanya bola putar coy. Roda, kok Oh iya bola. bola mah gelinding bukan Iya, berputar. maksud gue roda berputar. Bola. Iya maksud gue roda berputar. Ya mungkin sekarang yang ditindas Ada nih. waktunya, Ada maksudnya. waktunya ganti-gantian. Oke. Tapi kayaknya tetep gitu. Tapi dia hidup ditanya lu hidupnya sukses nggak? Sukses gitu. Cuman ya kan ganti-gantian. Makanya menurut gua kalau kaya 90% sukses. Sukses doang ya belum tentu kaya. Kalau buat gua biar menantang hidup gua jadi sih gua pilih kaya sama sukses. Yang nantang. Yang penting asal kebutuhan tercukupi, ya kan? Jadi lo harus super kaya gitu maksudnya. Harus kaya apa maksudnya? Masuk Forbes Magazine Budi Ken Buset. 10 besar. Itu udah bukan sukses lagi, sukses banget itu. Waduh. Sebenarnya kan kata sukses kan lebih ke hal yang simpel juga sukses ya kan? Kalau itu gua nggak setuju. Kayak misalkan kerja lo bagus, capai target segala macam udah termasuk sukses itu. Asal lo punya rumah, punya mobil gitu. Kurang menantang gitu. Targetnya jadinya kurang menantang. Cuman Gini, kalau menurut gue sih
nggak ada salahnya lu masuk Forbes, lu menjadi orang terkaya di dunia. Menurut gua nggak ada salahnya, sah-sah aja. Hanya, hanya perjalanan lo untuk perjalanan lu untuk menuju ke sana gitu. Karena kan itu semua butuh perjuangan. Sedangkan kalau lu lu pengen bahagia, itu banyak cara. Itu benar-benar terbuka untuk semua orang, segala bentuk, segala suku, dimanapun lu berada. Ya, kalau tadi bilang banyak cara kan buat bahagia. Iya, berarti gue gitu sukses nggak sama dengan bahagia dong. Beda dong. Kalau Nggak banyak cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Peter Hong tuh, Itu menurut Om Peter Hong. bagus lagi ya kan. Kalau kata Om Peter Hong gitu. Gue nggak suka. Gue nggak suka. First name Peter, last name Hong. Peter Hong. Peter Hong. Om Peter Hong. Pasti. Iya, jadi apa teman-teman silakan lihat sendiri, ini bukti benar kalau kekayaan 1% dari populasi itu sama dengan kekayaan 99%. Jadi memang kekayaan itu dikontrol segelintir orang. Dan kalau memang kesuksesan itu harus menjadi bagian dari 1% itu, ya menurut Peter Hong itu terlalu tinggi. Kadang-kadang kita nggak bisa terlalu memaksakan diri lah untuk kesana. Tapi kan pasti teman-teman nggak mau bilang hidup teman-teman nggak sukses kan. Iya, benar. Gitu. Sedangkan kebahagiaan itu bisa didapat di hal-hal yang simple, hal yang sederhana dan itu terbuka untuk semua orang. Tapi gue tambahin sedikit Silakan. bahwa hidup itu harus punya tujuan deh. Kalau tujuannya cuma sukses yang sederhana, buat gua nggak pas. Buat gua sukses itu harus ada efeknya, bahagia, Harus ada hasil. maksudnya. harus ada hasilnya. Tapi kalau cuman Iya. biar bahagia itu Ngerti. easy and too simple. Enggak, gua nggak bilang bahagia itu didapat dengan mudah. Enggak juga. Lo harus berusaha. Iya, bilang bahagia dapetnya susah. Iya. Karena banyak orang mencari kebahagiaan tapi tidak menemukannya. Iya, bener banget. Loh, sekarang orang nih, sekarang gini. Ah. Sekarang banyak orang berpikir uang itu membawa kebahagiaan kan. Sebenarnya Ah. kenapa orang cari uang sih? Intinya pada dasarnya supaya dia happy kan. Supaya dia mendapat kebahagiaan kan. Tapi ternyata setelah dia menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya untuk mencari uang, kebahagiaan itu tetap tidak didapatkan. Makanya gue bisa bilang orang itu belum sukses. Gitu. Makanya kenapa banyak orang kaya itu lari ke narkoba, ya kan? Atau lari ke kayak misalnya banyak artis-artis yang dia udah dapat segalanya, popularity, pasangan hidup, kekayaan, ya kan? Tapi dia nyari kayak sampai ada bunuh diri, ya kan, artis-artis luar negeri, Iya. penyanyi-penyanyi yang udah terkenal. Kenapa? Mungkin hidupnya tertekan karena misalnya penyanyi Freddie Mercury misalnya, ya kan? Padahal sukses ya. Loh, Pak sukses, siapa yang nggak bilang dia? Semua orang pengen kayak dia, tapi ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Karena mungkin dia tertekan gara-gara pekerjaan. So, jadi kesimpulannya gimana? Peter Hong. Ya. Gue sih lebih setuju Peter Hong ya daripada Budi Ken. Soalnya untuk menggapai menjadi 1% dari populasi berat sih. Dan nggak mau juga lah sampai sukses itu. Pengen sih, tapi susah ya. Jadi ya udahlah, realistis aja. Mau sih mau. Nah, nih, Tapi realistis kata-kata buat aja terakhir sih. gini, kata-kata terakhir. Memang semua orang pengen kaya, tapi kaya bukan kebutuhan, kebahagiaan itu kebutuhan. Itu menurut gua. Kali ini gue digocek guys. Jadi sekali lagi gue kali ini Jadi gue bakal ngerubah sedikit mindset gue. Ada yang mesti gue rubah sedikit. Tapi tetap tujuan gue jadi orang kaya. Siap. Hope Magazine besar. Amin. ayo Amin. teman-teman, Amin. kita dukung Budi Ken untuk jadi orang kaya. Budi Ken. Dukung ya. Jangan lupa coblos nanti. Usahanya apa? Silakan sebutkan.
Saya kebetulan usahanya sebagai petani ikan mas koki dan petani duit. peternak dong, peternak. Oh iya, peternak. Ya, kemana masuk first tuh. Tenang, nanti tuh bisa belajar dikit-dikit, namanya juga ya urusan sama ikan juga jadi teman. Ya udah, semoga sukses ke depannya ya Pak Budi kan. Terima kasih Siap. Pak Udin Komarudin. Siap. Gimana Hong Peter Hong? Ya, jadi teman-teman, sekali lagi kita tidak bilang siapa salah siapa benar. Setiap orang punya pendapat, opini masing-masing. Boleh setuju, boleh nggak setuju, silakan tulis di komen di bawah. Mungkin teman-teman ada pandangan lain juga tentang kesuksesan. Mungkin ada yang pikir kesuksesan ya dapat pasangan atau punya anak, punya cucu, atau lulus sekolah, macam-macam. Silakan tulis di bawah. Tapi itu sekian dari kami. Kebahagiaan adalah kesuksesan atau kekayaan adalah kesuksesan? Silakan jawab sendiri. Oke, cakep. Oi, Jangan lupa nonton lagi. tonton video berikutnya. Kita akan tampil setiap hari. Oh, Nggak setiap tahu, hari. nggak tahu. Ya udah, Kita akan ntar coba aja. upload karena pasti teman-teman kangen kita. Oke? Pasti lah. Oke, sampai Sekian jumpa dari di kami. podcast Jelata Jelajah Keliling Kota.